putih. Jadi kalau ngomong agak kecepatan, mohon maaf ini mah ya. Nanti boleh direm sama teman-teman. Kak Cindy kecepatan ngomongnya ngejelasinnya kecepatan gitu ya. Boleh. Oke, nah itulah perkenalan singkat dari aku. Menurut aku cantik itu ilmu, bukan cuma sekedar polesan. Percuma teman-teman cantik secara fisik, tapi kalau teman-teman masih banyak kurangnya. Tapi buat aku teman-teman yang hadir pada hari ini, teman-teman yang selalu menambah ilmu secara terus-menerus, teman-teman udah cantik banget. Jadi cantik itu ilmu, bukan cuma sekedar polesan aja. Jadi ketika teman-teman paham tentang kulit, teman-teman akan jadi lebih percaya diri. Karena kan secara tidak langsung kita menjadi beauty konsultan dari setiap konsumen yang membeli produk di kita. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita akan masuk ke materi kita selanjutnya. Ya. Nah, teman-teman pernah nggak sih kita ngerasa tuh udah rajin banget cuci mukanya, tapi kok bisa tetap jerawatan ya? Nah, sebenarnya jerawat itu berawal dari sini nih, dari lapisan kulit kita yang bernama dermis ya. Ketika pori-porinya tersumbat oleh minyak dan juga sel kulit mati, apalagi ditambah faktor hormon atau kebiasaan sehari-hari, muncullah tamu yang tidak diundang ya. Kita sebut dia sebagai jerawat. Jadi bukan cuma masalah di permukaan kulit aja, jadi jerawat itu punya cerita yang lebih dalam. Nah, aku ada videonya yang bisa bikin teman-teman jadi lebih paham. Oh, jadi penyebab jerawat tuh karena ini ya. Nah, silakan teman-teman lihat. Dolewak, dolewak, dolewak. Ceritanya, dia adalah kelenjar sebasea yang terletak pada lapisan kulit dermis. Kelenjar sebasea mengeluarkan zat minyak dan biasa disebut sebum yang berfungsi untuk melembabkan kulit. Tunggu. Perasaan kok mampet ya? Waduh, pantesan mampet. Ada yang ngehalangin ternyata. Kalau gini bisa muncul komedo di wajah si bos. Yang menghalangi keluarnya sebum adalah sel kulit mati yang terletak di lapisan kulit terluar atau biasa disebut epidermis. Komedo ada dua jenis, yang pertama adalah blackhead dan yang kedua adalah whitehead. Komedo blackhead akan berwarna hitam dikarenakan masih terdapat ruang untuk masuk udara di daerah sumbatan dan menyebabkan daerah yang tersumbat terpapar oleh oksigen. Sedangkan komedo whitehead sumbatan tidak menyisakan ruang untuk udara masuk. Karena tidak terpapar oksigen dari luar, kulit hanya akan menonjol tanpa berubah menjadi warna hitam. Sebasea, pori-pori kesumbat sel kulit mati ya? Iya, kenapa memang? Aku kepikiran rencana jahat. Ceritanya, dia adalah bakteri Propionibacteria acne. Dialah bakteri penyebab jerawat. Bakteri ini memang tinggal di kulit, namun pori-pori tersumbat yang berisikan sebum akan menjadi tempat yang ideal untuk bakteri ini berkembang biak dan mulai melakukan tindak kejahatan. Udahlah Propioni, gak usah macem-macem. Dilibas sel darah putih baru tahu rasa loh. Kita sebagai bakteri gak pernah takut sama yang namanya sel darah putih. Sombong amat. Halo brother sekalian, kalian mau bantuin aku gak? Bantuin apa brother? Bantuin aku ngerusak pori-pori ini. Kayaknya seru juga. Boleh brother, kami siap bantu. Ya udah, yuk kita mulai aja. Woi bakteri, berhenti. Kalian bisa ngerusak pori-pori. Lah, memang itu tujuan kami. Bener-bener nih bakteri, siap-siap aja. Kalian udah mancing sel darah putih untuk datang ke sini. Peduli amat. Ketika bakteri mulai merusak pori-pori, maka akan terjadi infeksi yang akan memicu datangnya sel darah putih yang akan memerangi bakteri untuk mencegah terjadinya infeksi berkelanjutan. Datang juga. Kenapa? Mau ngajak Smackdown? Aku mendapat perintah dari markas cabang kulit wajah untuk eksekusi kalian. Ngapain takut sama sel darah putih yang datang sendiri? Jangan salah paham, kami gak pernah kerja sendirian. Barudak, eksekusi mereka semua. Sel darah putih yang berkumpul pada pori-pori yang rusak akan menimbulkan jerawat dengan warna putih di bagian tengahnya.
Oke, nah itulah tadi video singkat tentang bagaimana terjadinya timbulnya jerawat. Jadi aku ringkas sedikit. Jadi di kulit kita ini ada 3 lapisan kulit, ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis adalah lapisan kulit terluar, di mana di epidermis ini ada 5 stratum. Ada stratum corneum, lucidum, sampai stratum basil. Nah, stratum stratum corneum ini adalah lapisan kulit paling terluar. Biasanya stratum corneum ini harus terangkat supaya kulitnya bisa cerah. Jadi kalau teman-teman merasa kok kulitnya kusam banget ya, kok kulitnya kering banget ya, berarti stratum corneum atau biasanya kita bahas dengan lapisan kulit tanduk. Lapisan kulit tanduknya ini berarti tebal. Kalau teman-teman ngerasa kulitnya kok kusam terus ya, kok susah cerahnya ya. Nah, biasanya kalau si lapisan kulit terluar atau lapisan kulit tanduk ini masih menempel di kulit wajah, bisa dibantu dengan eksfoliasi. Teman-teman sering dengar bahasa scrub ya. Nah, biasanya bisa dibantu dengan scrub, digosok-gosok, tapi harus hati-hati, pelan-pelan supaya tidak melukai kulit stratum di bawahnya. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang penyebab utamanya jerawat. Nah, siapa nih di sini yang ngerasa kulitnya sering banjir minyak, berminyak banget kulitnya? Ada nggak? Coba. Teman-teman ada nggak di sini yang kulitnya tuh sering berminyak banget? Ada ya, saya, Kak, aku. Nah, teman-teman tuh harus hati-hati banget kalau sudah ngerasa kulitnya berminyak parah banget, ya. Atau mungkin teman-teman juga sudah pernah rajin cuci muka, tapi kok tetap aja ya kulitnya berminyak banget. Nah, itu artinya kita perlu lebih dalam nih memahami akar dari jerawat yang sering terjadi pada wajah kita. Ada 2 penyebabnya, yaitu tadi karena produksi minyak berlebihan. Yang pertama, ya. Nah, kalau teman-teman lihat nih gambar di depannya nih, kulitnya berminyak banget ya, licin banget ya. Nah, tapi sebetulnya kulit berminyak itu bagus sebagai satam atau sebagai perlindungan kulit kita yang alami, ya. Tapi akan menjadi tidak bagus kalau terlalu berlebihan. Nah, kelenjar minyak itu biasa kita sebut sebagai kelenjar sebasea. Tugasnya adalah menghasilkan sebum atau minyak minyak alami pada wajah. Minyak alami yang menjaga kulit kita tetap lembab, tetap kenyal, dan kulit kita jadi terlindungi. Tapi kadang-kadang si minyak ini terlalu bersemangat nih. Terlalu banyak produksinya menjadi berlebihan, sehingga wajah kita terasa lebih berminyak, dan minyak inilah yang kemudian menjadi lem dan menyumbat pori-pori kita. Ya, jadi kalau udah kayak gini, ibaratnya jalanan di wajah kita ini jadi macet gara-gara penumpukan sel kulit mati. Nah, penumpukan sel kulit mati ini, jadi penumpukan sel kulit mati di wajah ini sangat mempengaruhi dari produksi minyak yang berlebihan. Nah, terus yang kedua ada penumpukan sel kulit mati. Ya, kulit kita ini pinter banget teman-teman. Ada yang namanya proses regenerasi. Regenerasi sel kulit baru. Terus secara alami setiap 28 hari dia meregenerasi sel kulit baru. Ya, tapi kadang proses ini tidak berjalan sempurna. Tidak berjalan dengan seharusnya yang 28 hari ini. Karena apa? Karena sel-sel kulit mati itu jadi menumpuk. Jadi nempel karena produksi minyaknya yang berlebihan. Jadi pengangkatannya tidak sempurna. Nah, bayangin nih, kalau teman-teman sel kulit matinya yang menumpuk ini ketemu dengan minyak yang berlebih yang tadi kita bahas, mereka akan berkolaborasi menciptakan sumbatan yang semakin tebal dan kuat di pori-pori kita. Nah, sumbatan inilah yang akan menjadi rumah sempurna bagi bakteri penyebab jerawat untuk berkembang biak. Yang tadi teman-teman lihat di video ya, bahwa sebetulnya di wajah kita ini ada bakteri namanya bakteri Previoni. Tapi bakteri propioni ini tidak akan berkembang biak kalau kulit kita normal aja. Nah, tapi kalau kulit kita berminyak banget, dia seneng banget nih. Dia akan berkembang biak dan jadilah jerawat. Seperti itu. Jadi, jerawat ini bukan cuma tentang kulit kita yang kotor aja.
tapi juga melainkan kombinasi dari produksi minyak yang berlebih dan juga sel kulit mati yang menumpuk. Jadi teman-teman harus paham ini supaya teman-teman bisa cari tahu solusi yang tepat untuk permasalahan kulit kita yang berjerawat karena berminyak ini. Ya, terus selain dari kedua ini ada apa lagi? Ada ada bakteri dan juga ada perubahan hormon. Setelah tadi pori-pori tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati, masalahnya tidak berhenti sampai di situ aja. Tapi justru disinilah masalah utama jerawat yang meradang dimulai, yaitu karena bakteri. Pori-pori yang tersumbat tadi, yang isinya minyak dan sel kulit mati, ternyata menjadi surganya bagi si bakteri yang memang hidup di kulit kita. Namanya bakteri Propionibacterium acne. Ya, coba deh teman-teman lihat gambar di atas. Bakteri-bakteri inilah yang akan berpesta di dalam oh. Nah, bakteri-bakteri inilah yang akan berpesta di dalam pori-pori yang tersumbat itu tadi, ya. Mereka berkembang biak dengan cepat. Pertumbuhan bakteri inilah yang akhirnya memicu peradangan pada kulit wajah. Ya, jerawatnya jadi gampang meradang. Nah, ini senang banget nih karena si bakteri propioni tadi. Akibatnya, jerawat kita jadi gampang merah, jerawatnya jadi bengkak. Kalau sudah parah, ini akan muncul nanah di bagian ujung jerawatnya. Nah, inilah yang membuat jerawat terasa sakit dan mengganggu wajah kita, ya. Terus yang keempat, ada karena perubahan hormon. Dan yang sering terjadi dan yang sering menjadi pemicu utama di balik semua ini adalah hormon. Ya, kenapa? Karena perubahan kadar hormon, terutama hormon androgen, memiliki peran besar dalam meningkatkan produksi minyak di kulit kita. Inilah alasannya mengapa jerawat sering muncul, yaitu karena satu, kadang masa pubertas di mana hormon lagi aktif-aktifnya nih. Makanya kadang anak-anak remaja tuh banyak yang gampang jerawatan ya. Nah, karena lagi masa-masa pubertasnya. Ya, atau yang kedua, saat wanita sedang menstruasi atau hamil. Nah, biasanya kan ini ada gangguan hormon ya. Dan yang ketiga atau bahkan saat kita sedang stres ya. Siapa di sini yang nggak pernah stres hidupnya lempeng aja? Ada nggak? Nah, ini juga bisa mempengaruhi, stres itu juga bisa mempengaruhi karena tubuh melepaskan hormon yang namanya hormon kortisol yang juga bisa memicu produksi minyak secara berlebihan. Jadi teman-teman harus memahami hormon dalam tubuh kita ya. Saya perawat lansia yang banyak stres. Iya, kayaknya kita semua mungkin ada stresnya, tapi mungkin dalam batasan tahapan yang masih bisa kita toleransi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman tuh harus bisa membaca reaksi tubuh kita ya. Nah, karena hormon sangat mempengaruhi kondisi wajah, usahakan teman-teman harus bisa mengontrol emosinya, mengontrol hormonnya, seperti itu ya. Nah, jerawat yang muncul karena hormon biasanya ini lebih sulit banget diatasin jika tidak diimbangi dengan perawatan yang tepat. Dengan memahami 4 poin yang tadi ada apa aja? Ada kulit yang berminyak, berlebihan, terus ada yang kedua tadi kita bahas tentang penumpukan sel kulit mati, yang ketiga karena bakteri ya, terus yang keempat karena perubahan hormon ya. Nah, dengan memahami 4 poin penyebab utama ini, kita bisa memberikan edukasi yang kuat kepada customer kita dan menawarkan solusi yang benar-benar efektif ya. Karena memang yang paling sulit ini adalah perubahan hormon. Karena kalau teman-teman sudah melakukan segala cara, sudah pakai acne cream, sudah pakai acne total, sudah pola makan dijaga gitu ya. Tapi kalau memang karena hormon, ini memang agak sulit dan ini harus didampingi dengan tenaga medis yang lebih profesional, mungkin bisa dengan dokter gitu ya, karena biasanya mereka butuh yang namanya obat hormon untuk mengatur hormon di dalam tubuhnya seperti itu. Jadi kalau sudah ada kita punya pasien terus secara terus-menerus pakai acne cream, pakai acne total nggak baik-baik juga dan memang ternyata ada faktor hormonnya gitu ya. Nah, itu harus kita dampingi dia atau kita arahkan dia untuk cek dulu hormonnya, bisa di bidan, bisa di dokter, seperti itu ya. Terus next, nah ada lagi nih faktor-faktor lain yang memperparah jerawat. Jadi selain 4 penyebab utama tadi,
Jerawat juga bisa diundang dan diperparah oleh beberapa faktor lain yang mungkin sering kita abaikan. Yang pertama, ada faktor genetik. Nah, faktor genetik ini tidak bisa dipungkiri. Kenapa? Genetika ini memainkan peran besar dalam kondisi wajah dan tubuh kita. Kalau kita memiliki orang tua atau kita punya keluarga dekat dengan riwayat yang jerawat parah, kemungkinan kita juga memiliki kecenderungan genetik yang membuat kulit kita lebih rentan berjerawat, teman-teman. Ya, ini seperti warisan yang kadang kita tidak inginkan gitu ya. Biasanya kan kalau duit mah enak ya, kalau warisannya duit ya. Tapi ternyata nggak cuma duit yang bisa diwariskan, tapi juga ternyata jerawat juga bisa diwariskan. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman, kalau punya pasien kok susah lagi sembuhin jerawatnya, kok udah pakai ini itu segala macam masih susah, kita flashback dulu. Kita tanya-tanya dulu tentang keluarga. Di keluarganya ada nggak Kak yang keluarganya sempat ibunya, bapaknya, neneknya, kakeknya, atau masih di sekitar keluarga terdekat ini memiliki jerawat yang parah banget saat usia muda gitu. Nah, itu juga bisa mempengaruhi kondisinya. Terus yang kedua, karena stres ya. Siapa di sini yang kalau stres tiba-tiba muncul jerawat baru? Nah, itu bukan kebetulan ternyata. Jadi saat kita stres, tubuh kita memproduksi hormon kortisol yang secara langsung dapat memicu kelenjar minyak untuk bekerja lebih keras. Hasilnya, kulit jadi lebih berminyak dan jerawat pun datang tak diundang. Karena memang bakteri propioni tadi ini senang banget nih kalau ternyata teman-teman kulitnya berminyak parah gitu ya. Nah, yang ketiga itu karena pola makan ya. Nah, ini nih mungkin sering kita dengar ya. Mungkin teman-teman juga udah sering dengar makan makanan yang tinggi gula, makan makanan olah-olahan, terus juga beberapa produk susu. Ini bisa menjadi pemicu jerawat pada sebagian orang. Kenapa? Karena makanan-makanan ini dapat mempengaruhi hormon kita dan menyebabkan peradangan di dalam tubuh, termasuk di kulit. Ya, jadi penting banget untuk selalu memperhatikan apa yang kita makan. Karena apa yang kita makan, ya itulah kita. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita jadi tahu nih bahwa merawat jerawat itu bukan cuma dari luar aja, tapi kita juga harus dari dalam. Dan itulah mengapa pendekatan kita harus secara menyeluruh ya. Jadi kalau teman-teman balik lagi punya pasien yang keluhannya jerawat, nggak bisa kita eh cuma tahu dari Kak aku mau ngebersihin jerawat dong. Oh ya pakai produk ini aja Kak. Nggak bisa. Teman-teman harus banyak nanya. Oh Kakak jerawatannya dari kapan Kak? Oh kira-kira Kakak punya alergi makan nggak? Oh Kakak pola makannya seperti apa Kak? Nah kita harus cari tahu. Kita harus banyak nanya. Ya kita harus identifikasi pasien-pasien kita kenapa nih kok dia bisa jerawatan. Jadi jangan cuma menawarkan produk aja, tapi kita harus mencari tahu kenapa dia bisa jadi jerawatan. Ya, ada banyak sekali faktor yang bisa teman-teman tanyakan. Terus, selain daripada ketiga tadi, ada lagi. Ada selain faktor internal kayak tadi genetik ya, genetik, hormon, terus juga ada juga kebiasaan sehari-hari dan gaya hidup secara tidak sadar bisa memperburuk kondisi jerawat kita. Yang pertama, yang selanjutnya ini adalah kebersihan dan gaya hidup. Ya, ini adalah hal yang paling sering teman-teman lupain atau sering kita lupain ya. Jerawat bisa muncul karena kebiasaan-kebiasaan kecil seperti sering menyentuh muka nih, kalau tangannya lagi kotor, kita nggak bisa mastiin bahwa saat ini tangan kita benar-benar bersih. Ya, kita nggak bisa mastiin itu. Ya, jadi pastikan teman-teman jangan sering pegang muka. Ya, kalau memang misalkan terpaksa harus megang muka, bisa pakai alat bantu seperti tisu gitu ya, untuk meminimalisir menempelnya kotoran yang ada di tangan kita ke wajah. Apalagi kalau teman-teman yang kulitnya sensitif banget nih, ya itu harus hati-hati banget, ya. Karena tangan kita adalah sarang bakteri. Dan ketika kita menyentuh wajah, bakteri itu bisa berpindah dan memicu peradangan pada wajah. Terus yang kedua, tidak membersihkan make up dengan benar. Siapa di sini yang kalau habis make up, habis pergi, pulang ke rumah, langsung tidur, langsung selonjoran, langsung istirahat ya, sampai ketiduran, gak dibersihin itu muka sampai pagi-pagi. Ada nggak di sini?
Ada nggak? Ya, nah make up yang tidak bersih akan menyumbat pori-pori dan menjadi penyebab utama jerawat, teman-teman. Ya, terus yang ketiga menggunakan produk kosmetik yang komedogenik. Nah, teman-teman yang kulitnya agak sensitif nih hati-hati. Ya, usahakan untuk tidak menggunakan produk yang bisa bikin komedogenik, yang tidak komedogenik. Ya, atau karena produk-produk komedogenik ini bisa menyumbat pori-pori. Ketika pori-porinya tersumbat, kulitnya berminyak, nah disitulah permasalahannya ya. Jadi penting untuk selalu memilih produk yang non komedogenik ya. Terus yang kedua karena gesekan ya, gesekan fisik yang berulang pada kulit juga bisa memicu jerawat. Contoh helm, karena helmnya terlalu ketat, atau karena maskernya dipakai terlalu lama, atau bisa juga karena kerah baju, atau bisa juga karena sarung bantal, atau bisa juga karena permasalahan lain, apalagi ya, banyak permasalahannya, atau kerudung ya, ini kan menempel ya pada wajah kita, apalagi kalau teman-teman pakai kerudungnya nggak ganti-ganti selama seminggu itu aja ya. Nah itu sel kulit matinya numpuk tuh, nempel tuh di kerudung dan nempel lagi ke pipi kita ya. Jadi ingat ya teman-teman ya, merawat kulit itu bukan cuma tentang produknya aja, tapi juga tentang kebiasaan dan gaya hidup kita sehari-hari. Nah itu harus diimbangi ya, seperti itu. Terus, aku baca dulu ini yang chatnya. Nah, kan ini parah banget nih teman-teman kalau langsung tidur itu nggak bagus teman-teman. Gini deh, teman-teman tidur di sarung bantal aja ketika teman-teman sudah membersihkan wajah, itu pasti akan ada sel kulit mati yang menempel pada sarung bantal. Ya, makanya kenapa sarung bantal tuh disarankan untuk diganti seminggu sekali karena tempatnya sel kulit mati yang menumpuk tuh ada di sarung bantal, nempel di sarung bantal kita. Terus teman-teman udah abis make upan, abis kena debu, nempel lagi ke sarung bantal, makin parah kondisinya, ya. Jadi jangan males. Kalau teman-teman mau kulitnya bagus, kalau teman-teman mau kulitnya sehat, mulai dari sekarang effort butuh kekuatan lebih untuk kita merawatnya ya. Jadi jangan malas-malasan, jangan pengennya bagus doang tapi males cuci muka. Nah, itu jangan tuh nggak bagus ya. Kalau bisa juga harus rajin double cleansing atau triple cleansing. Kalau double cleansing, teman-teman bisa pakai milk cleanser. Sorry. Kalau double cleansing, teman-teman bisa pakai milk cleanser baru facial wash atau pakai micellar water dulu baru facial wash. Tapi kalau mau triple cleansing, teman-teman bisa pakai milk cleanser, micellar water, baru pakai facial wash. Boleh nggak? Boleh. Boleh banget. Kalau teman-teman duitnya banyak, boleh triple cleansing ya. Ini lebih bagus. Lebih bagus, lebih mengangkat kotoran. Ya, contoh produk non-komedogenik. Yang komedogenik yang seperti apa? Oke. Kalau komedogenik biasanya ini seperti cushion ya, seperti sebenarnya BB cream juga, cuman balik lagi tergantung sensitivitas kulitnya masing-masing. Kalau kulitnya tidak sensitif, sebetulnya boleh kok pakai produk cushion, pakai BB cream, tapi balik lagi harus wajib double cleansing, harus rajin dibersihin kulit wajahnya. Tapi kalau teman-teman yang kulitnya sensitif, lagi mengalami peradangan kulit, usahakan untuk tidak menggunakan produk-produk yang meninggalkan yang sekiranya tebal banget di kulit nih. Ya tadi kayak cushion, BB cream, day cream Dena Salmon gitu ya. Nah, sebaiknya gunakan yang lebih ringan. Ada sunscreen dan ada sunblock ya, seperti itu. Triple cleansing itu ada milk cleanser, terus pakai micellar water, lalu pakai facial wash. Kenapa sih teman-teman harus double cleansing dan triple cleansing? Gini, sekarang bayangin teman-teman males double cleansing atau males triple cleansing cuma facial wash aja gitu ya. Eh pasti pengangkatannya tidak akan sempurna. Biasanya pengangkatan sel kulit matinya tidak akan sempurna. Tapi teman-teman tetap nih rajin pakai skincare rutin setiap malam, penyerapannya pun tidak akan sempurna jadinya karena masih ada beberapa sel kulit mati yang menghambat area wajah kita. Jadi penyerapannya tidak akan maksimal. Betul, rambut yang berketombe juga bisa menyebabkan tumbuhnya jerawat, jadi rambut harus sering dikeramas. Kalau toner itu masuk triple cleansing. Kalau toner itu kan setelah facial wash ya. Setelah kita
kita cleansing atau foaming. Jatuhnya bukan cleansing, Kak. Dia sebagai penyegar wajah ya atau untuk mengembalikan pH wajah kita. Nah, kalau untuk kulit kering, aku sarankan double cleansing aja, tapi double cleansingnya menggunakan milk cleanser. Kenapa? Karena milk cleanser ini cocok banget buat teman-teman yang kulitnya kering. Dia bisa melembabkan kulit wajah, ya. Kalau SR yang non komedogenik ada sun care atau sunblock, ya itu aman banget ke wajah karena dia langsung meresap. Oke, kita lanjut dulu materinya. Nah, sebagai beauty konsultan, ini adalah salah satu topik yang paling sering ditanyakan oleh customer kita, ya nggak sih? Mbak, kok setelah pakai produk ini jerawat saya malah jadi banyak ya? Kok abis pakai produk ini kok aku jadi jerawatan ya? Nah, ini udah pernah aku bahas sebetulnya di Zoom training aku di bulan Juli, Juli, di Zoom training aku di bulan Juli ya, tentang purging dan breakout ya. Tapi nggak apa-apa, hari ini akan aku bahas secara singkatnya aja ya. Nah, disinilah pentingnya kita bisa membedakan ada dua hal. Ada purging, ada breakout, ya. Ada nggak di sini yang ikut materi purging dan breakout ini? Ya, iya. Ada saya, aku. Wah, Masya Allah banyak ya ternyata yang ikut purging dan breakout ini ya. Boleh nih yang tahu boleh nih sambil tulis di kolom chat tentang purging dan breakout sambil aku jelaskan ya. Nah, jadi memang ada dua hal yang harus teman-teman ketahui tentang jerawat, ada purging dan ada breakout. Teman-teman jangan sampai salah nih. Jangan sampai ternyata lagi proses pembersihan, lagi proses ngebagusin kulit, tahu-tahu teman-teman suruh stop penggunaannya karena teman-teman khawatir ini karena tidak cocok, ya. Nah, jadi ada purging dan ada breakout. Purging adalah proses penyesuaian kulit yang positif, ya, menunjukkan hasil yang positif. Biasanya terjadi ketika kita menggunakan produk yang mengandung bahan aktif seperti AHA, BHA, retinoid atau retinol ya. Nah, produk-produk ini bisa bekerja dengan memaksa kotoran, minyak dan sel kulit mati yang sudah tersumbat di dalam pori-pori untuk keluar. Dipaksa nih kotoran yang ada di dalam wajah kita dipaksa untuk keluar. Nah, biasanya ini akan menimbulkan jerawat memang, ya, menimbulkan jerawat. Nah, jerawatnya akan muncul di area yang memang sudah sering berjerawat. Contoh, teman-teman udah biasa nih berjerawat di area dagu. Tiba-tiba habis pakai produk yang ada zat aktifnya, bahan aktifnya seperti AHA, BHA, retinol gitu ya. Kok tiba-tiba malah jadi jerawatan ya, Kak, di area dagu? Aku kok jerawatnya jadi banyak ya? Nah, itu adalah respon positif. Di mana si kandungan aktif tadi, AHA, BHA, retinol ini memaksa si kotoran yang mengendap di wajah kita untuk keluar. Sedang dibersihkan. Sedang dipaksa untuk dikeluarkan kotor-kotorannya oleh si kandungan zat aktif tadi, kandungan bahan aktif tadi. Ya, gimana teman-teman paham kalau ini tuh cuma purging? Nah, kalau sudah seperti itu, teman-teman bisa menyuruh pelanggannya atau konsumennya untuk diteruskan penggunaannya selama 2 minggu. Sambil 2 minggu ini kita identifikasi lagi, kita pantau lagi, kita perhatikan terus ya, kita perhatikan secara berkala apakah semakin memburuk kondisinya atau stuck di situ aja, itu harus kita ketahui. Kalau memang misalkan stuck di 2 minggu masih kayak gitu aja dan tidak parah, nggak apa-apa, diteruskan sampai minggu keempat. Tapi kalau di 2 minggu ternyata kok jerawatnya malah makin parah ya gitu, atau kok malah jadi makin banyak jerawatnya kok di area yang tidak pernah jerawatan kok jadi jerawatan juga ya. Nah, itu harus di stop. Nah, itulah perbedaannya. Kalau sampai seperti itu artinya dia breakout. Ya, kalau breakout itu adalah reaksi yang negatif.
si tubuh ngasih tahu ke kita, ngasih sinyal ke kita kalau dia nggak cocok sama kandungan ini. Ternyata dia nggak cocok sama bahan kandungan ini di wajah kita dan akhirnya dia memberikan sinyal mengeluarkan jerawat banyak selain di area yang sudah sering jerawatan. Contoh, teman-teman biasanya jerawatannya di dagu nih, kok tiba-tiba punya jerawatan di pipi, di jidat gitu ya, di area-area yang pinggir-pinggir sini. Nah, itu berarti bisa jadi breakout dan itu nggak cocok dan itu teman-teman harus rasional bahwa itu nggak cocok dan itu harus dihentikan penggunaan produknya, tidak boleh diteruskan. Tapi kalau semisalnya teman-teman masih ragu antara purging atau breakout, teman-teman bisa melanjutkan sampai 2 minggu ke depan. Sambil teman-teman maintenance, bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Gimana Kak jerawatnya? Makin parah, makin banyakkah, atau makin meradangkah kulitnya, atau makin membesar nggak jerawatnya, atau ada jerawat yang timbul bernanah gitu. Nah, sambil teman-teman maintenance seperti itu, teman-teman maintenance tuh apa ya, dilakukan secara berkala perhatiannya, ya. Jadi teman-teman bisa paham nih antara purging dan breakout ya. Jadi kalau customer mengalami breakout, kita harus segera merekomendasikan untuk menghentikan pemakaian produk tersebut. Karena itu berarti kulitnya nggak cocok ya. Jadi dengan menguasai perbedaan ini, kita bisa memberikan konsultasi yang tepat dan menenangkan konsumen kita agar mereka tetap percaya dengan produk dan pelayanan kita. Ya, jadi sekali lagi aku ingatkan kepada teman-teman, kalau memang tidak cocok, kita bilang tidak cocok. Ya, contoh, ada produk yang mengandung niacinamide. Di aku cocok, di orang lain tidak cocok. Ya udah, kita akan bilang di orang lain itu nggak cocok. Berarti kakak tidak cocok dengan kandungan niacinamide. Seperti itu. Ya, harus rasional. Jangan cuma karena cuan, 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 kita jualin semua produk, mau cocok, hajar terus. Jangan ya teman-teman ya. Kita harus bisa berjualan dengan hati. Ya, nah itulah dia perbedaan purging dan breakout. Aku tapi masih 50-50 Kak. Apanya yang masih 50-50 Kak? Ya, sebetulnya kalau masa breakout atau purging itu 2 minggu sebetulnya kalau teman-teman udah bisa identifikasi secara yakin ya akan terlihat gitu perbedaannya. Tapi kalau misalkan di 2 minggu itu teman-teman merasa tidak yakin, masih ngerasa ah ini mah kayaknya cuma purging doang deh. Ya udah sok ditambah jadi minggu ketiga sampai minggu keempat. Tapi kalau teman-teman merasa di minggu kedua, oh ini mah breakout ini udah parah banget ya udah teman-teman harus stop ya. Yang tadi yang aku bilang, ciri-cirinya kalau purging biasanya timbul di area yang sudah pernah timbul jerawat. Walaupun satu dua di area pipi itu akan keluar. Ya, tapi kalau misalkan dia tidak pernah nih jerawatan di area pipi, dia tidak pernah nih jerawatan di area jidat gitu ya. Tiba-tiba kok jadi jerawatan ya pakai produk yang ada bahan aktif AHA BHA retinol ini ya. Nah, berarti berarti memang tidak cocok seperti itu. Ya. Nah, Nah, oke, kita kan sudah bisa ya membedakan mana purging, mana breakout ya, dan apa sih penyebab jerawat biasanya, bahkan sampai apa sih kondisi seperti apa yang bisa memperparah jerawat kita. Nah, sekarang kita akan bahas tentang penanganan jerawatnya dengan produk SR12. Jadi tadi setelah kita memahami penyebab faktor pemicu jerawat, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu solusinya. Ya, nah, kita di SR12 memiliki produk andalan yang bisa mengatasi masalah jerawat. Kita punya Acne Cream SR12. Fungsinya, produk ini tidak hanya sekedar mengobati, tapi punya fungsi lengkap. Selain untuk mengobati, bisa mengatasi peradangan, mengurangi kemerahan, dan mempercepat penyembuhan. Terus apa yang membuat produk ini begitu efektif? Kuncinya ada pada kandungan utamanya. Di dalam acne cream ada kandungan yang namanya Centella asiatica. Ini adalah bintang utama yang sangat baik untuk menenangkan kulit, teman-teman. Centella asiatica mampu meredakan kemerahan dan bengkak pada jerawat, sekaligus bisa mempercepat proses penyembuhan luka bekas jerawat. Ya, jadi
Jadi, Centella asiatica ini bisa menenangkan kulit ya. Sama halnya seperti kalau kita marah pasti kan butuh ditenangkan ya. Nah, sama. Kalau kulit kita lagi mengalami peradangan, kita butuh krim yang bisa menenangkan kulit kita yaitu dengan kandungan Centella asiatica. Ya, terus ada kandungan juga Peptovit Clear, Peptovit Clear. Nah, ini adalah kandungan khusus yang bekerja untuk mengurangi iritasi pada wajah. Ya, sebetulnya hampir sama dengan Centella asiatica, sama-sama untuk menenangkan kulit. Nah, kalau Peptovit ini untuk mengurangi iritasinya. Jadi, jerawat yang meradang tidak akan semakin parah. Terus juga ada oligopeptid berfungsi untuk membantu regenerasi kulit. Jerawat seringkali meninggalkan kerusakan pada wajah. Ya enggak? Ada scars, kan tipenya juga beda-beda, ada bopeng yang dalam ya, seperti itu. Nah, kandungan ini membantu kulit pulih lebih cepat sehingga tekstur kulit bisa kembali halus ya. Nah, terus juga ada kandungan retinol dan ada kandungan niacinamide-nya. Kombinasi retinol dan niacinamide adalah pasangan hebat untuk mengatasi noda hitam. Retinol mempercepat pergantian sel kulit ya, sementara niacinamide mencerahkan kulit dan mengendalikan produksi minyak. Nah, ini artinya produk ini tidak cuma sekedar mengobati jerawat aja, tapi juga bisa menghilangkan bekasnya, ya. Terus yang terakhir ada hyaluronic acid, ya. Ada hyaluronic acid, ini adalah pelembab pelembab super ya. Saat mengobati jerawat, kulit seringkali menjadi kering, ya. Hyaluronic acid menjaga kelembapan kulit secara mendalam sehingga kulit tetap sehat dan skin barrier-nya tetap kuat. Nah, cara menggunakannya sangat mudah ya. Gunakan pada seluruh wajah yang berjerawat setelah membersihkan wajah dengan jadi bersihin dulu wajahnya pakai facial wash atau teman-teman mau double cleansing dulu monggo. Setelah cuci muka pakai toner. Toner ini berfungsi untuk mengembalikan pH wajah. Setelah teman-teman pakai toner, barulah teman-teman pakai acne cream tipis-tipis. Biarkan si acne cream ini meresap, terus gunakan pada malam hari, ya. Nah, dengan acne cream SR12, kita tidak hanya mengobati jerawatnya aja, tapi juga bisa merawat kulit secara menyeluruh, ya. Nah, terus keunggulan dari acne cream ini sendiri, yaitu kandungan-kandungan yang luar biasa tadi. Acne cream SR12 tidak cuma menjadi krim jerawat aja, tapi ia juga memiliki beberapa keunggulan utama. Ya, yang harus teman-teman ketahui ketika teman-teman berjualan, teman-teman nggak bisa menawarkan produk cuma bilang, nih produknya bagus, nih produknya bagus. Bagusnya seperti apa yang bisa bikin produk ini menjadi punya nilai tambah? Ketika teman-teman bilang, oh produk ini kita punya acne cream kita ini ada triple action-nya untuk mengatasi jerawat. Produk ini bisa untuk mengeringkan jerawat, mengurangi kemerahan, dan bisa mencegah jerawat baru. Nah, itu adalah triple action dari acne cream yang bisa teman-teman sebutkan dan itu akan menjadi value, menjadi nilai tambah dari produk yang kita jual, ya. Terus yang kedua, bisa membantu mencerahkan dan memudarkan noda pada wajah. Nah, ini adalah keunggulan yang tidak banyak dimiliki produk lain ya. Karena kandungan niacinamide dan retinol, krim ini juga efektif untuk memudarkan noda hitam bekas jerawat. Artinya, kita tidak hanya mengobati jerawatnya yang sudah ada, tapi juga memperbaiki tampilan kulit pasca jerawat agar kembali bersih. Karena tidak sedikit yang setelah kita jerawatan menjadi PIH ya, menjadi kehitaman bekas jerawatnya ya. Nah, itu bisa pakai kandungan retinol dan juga niacinamide untuk mengurangi noda-noda bekas jerawatnya. Terus yang ketiga, bisa menjaga skin barrier dan kelembapan kulit. Banyak produk jerawat di luar sana yang malah bikin kulit kita jadi kering dan iritasi. Tapi dengan kandungan Centella asiatica dan hyaluronic acid, acne cream SR12 ini justru menjaga kelembapan dan memperkuat skin barrier teman-teman ya, kulitnya jadi lebih lembab dan sehat. Dan akan bisa bikin lebih cepat untuk pulih dari jerawat. Terus yang terakhir, bisa digunakan untuk jerawat ringan hingga sedang ya. Kenapa aku bilang sedang? Karena di kandungan acne cream ini ada retinol dan ada
Karena di dalam acne cream ini ada kandungan retinolnya. Biasanya kalau kulitnya jerawatan parah banget sampai mengalami peradangan, sebaiknya hindari kandungan-kandungan yang bisa bikin iritatif kulit. Karena di dalam acne cream ini ada retinolnya, sebaiknya tidak menggunakan acne cream, tapi gunakan krim akne yang racikan dari dokter. Nah, biasanya bisa nih minta sama leadernya untuk dipesankan krim jerawat dari klinik SR12 ya. Nah, kalau bisa digunakan untuk jerawat ringan dan sedang, krim ini dirancang untuk semua jenis jerawat ya, baik yang masih ringan sampai sedang ya. Jadi, produk ini sangat berguna dan bisa direkomendasikan untuk berbagai kondisi kulit. Dengan semua keunggulan ini, Acne Cream SR12 adalah solusi yang komprehensif dan powerful untuk mendapatkan kulit bersih, sehat, dan bebas jerawat. Jadi balik lagi, ingat teman-teman, kalau merekomendasikan produk akne, jangan cuma bilang bagus. Bagusnya karena apa nih? Nah, bagusnya karena ada kandungan-kandungan yang tadi, ada centella asiatica, ada hyaluronic acid, ada apalagi tadi selain hyaluronic acid, ada retinolnya juga untuk mencerahkan wajah ya, untuk menghilangkan bekas-bekas jerawatnya, bisa untuk menenangkan kulit. Seperti itu. Ya, jadi teman-teman selain memberikan produk, sebutkan ingredients-nya dan sebutkan manfaat dari ingredients-nya. Sehingga kalau teman-teman melakukan seperti itu, value dari produk yang teman-teman tawarkan itu naik dan ini bisa menjadi menarik buat konsumen kita, ya. Oke, habis itu ada acne total. Ya, jika acne cream tadi adalah solusi menyeluruh, maka kita punya senjata rahasia nih untuk jerawat yang membandel ya dengan produk Acne Total SR12. Fungsinya, produk ini diformulasikan khusus untuk mengeringkan jerawat secara lebih intensif dan mencegahnya semakin parah ya. Dan ini adalah solusi spot treatment yang sangat efektif. Penggunaannya gak seperti biasa, namanya Acne Total ya. Pakainya ditotol di jerawatnya aja, bukan diolesin. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa menggunakannya setelah mengaplikasikan acne cream. Jadi teman-teman pakein dulu acne creamnya di seluruh wajah, baru teman-teman fokus di area jerawatnya aja, ditotol di bagian jerawatnya. Nah, produk ini sangat cocok digunakan di malam hari, ya, saat kulit kita sedang aktif beregenerasi. Ya, kenapa produk ini sangat ampuh? Karena kandungan utamanya. Di dalam Acne Total ada kandungan salicylic acid atau BHA. Ini adalah pahlawan atau hero ingredients utama untuk jerawat. Salicylic acid bekerja dengan cara menembus pori-pori dan melarutkan sumbatan yang ada di dalamnya. Ini akan membantu mengurangi peradangan dan mempercepat pengeringan jerawat dari dalam. Ya, terus yang kedua tadi selain salicylic acid juga ada sulfur. Ya, sulfur adalah mineral alami dengan sifat antibakteri yang kuat. Di dalam Acne Total, sulfur membantu mengeringkan jerawat dan mencegah bakteri penyebab jerawat berkembang biak. Terus selain tadi ada sulfur, ada juga zinc oxide. Kandungan ini berperan sebagai penenang. Ya, zinc oxide ini membantu mengurangi kemerahan, bengkak, dan rasa sakit pada jerawat, sekaligus melindungi kulit yang sedang iritasi. Terus yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat ada gliserin. Nah, gliserin ini meskipun fokusnya mengeringkan, kita kita pasti nggak ingin dong kulit kita jadi pecah-pecah, ya nggak sih? Nah, gliserin ini memastikan area jerawat tetap lembab, ya. Jadi proses penyembuhannya bisa lebih cepat tanpa meninggalkan bekas luka, ya, tanpa meninggalkan bekas jerawat. Terus yang terakhir ada allantoin. Ya, kandungan ini membantu mempercepat regenerasi kulit. Fungsinya sangat penting untuk membantu proses penyembuhan dan meminimalkan bekas luka. Jadi dengan Acne Total SR12, teman-teman bisa memberikan solusi cepat dan tepat untuk jerawat yang membandel ya. Kombinasi produk ini antara Acne Cream dan juga Acne Total bisa menjadi tim yang tak terkalahkan dalam melawan jerawat, insya Allah ya. Karena memang dari ingredients yang luar biasa di dalamnya. Ya, terus ada juga keunggulan utamanya, keunggulan tambahannya ya.
Keunggulan ketambahannya yaitu kita Akne Total ini yang pertama ada aksi cepat mengeringkan jerawat. Nah, ini adalah keunggulan utama yang paling disukai yaitu kombinasi antara salicylic acid dan juga sulfur. Dia bekerja sangat efektif dan juga cepat, ya. Produk ini tuh bagus banget. Akne Total ini bagus banget untuk kondisi yang agak bengkak dan juga agak meradang ya, dan bisa memberikan hasil yang langsung terlihat gitu, hasil yang signifikan dalam semalam. Teman-teman ada yang sudah pernah coba belum acne cream ini? Dicampur dengan acne totalnya kalau lagi jerawatan. Aku sendiri pakai acne total kalau lagi jerawatan. Alhamdulillah cepet banget keringnya di aku. Di aku cepet banget keringnya jerawat aku kalau aku pakai Acne Total. Ya. Nah, terus juga Acne Total ini fokus pada titik jerawat. Terus juga mengurangi peradangan dan kemerahan dan bisa mencegah bakteri penyebab jerawat karena ada kandungan sulfur di dalamnya dan dapat digunakan bersama dengan produk lainnya. Kayak teman-teman pakai Acne Cream terus di Total ini tuh oke banget ya. Berarti masa untuk diketahui purging atau breakout? Ya. Kalau sudah terjadi breakout, apa yang harus kita lakukan, Mbak? Apa dengan dihentikan akan pulih dengan sendirinya? Iya. Biasanya kalau terjadi breakout karena reaksi spontan dari dia tidak cocok dengan krim itu ketika kita hentikan, dia bisa kembali normal. Walaupun memang tidak secepat sehari langsung hilang ya, enggak. Tapi kita bisa rekomendasikan produk yang memang untuk ngilangin jerawatnya dulu. Contoh Acne Total, kita bisa berikan Acne Total dulu sambil dia menstop produk yang sebelumnya digunakan. Ya. Kalau peralihan skincare itu berarti purging atau breakout, Kak? Itu kalau peralihan skincare, maksudnya dari skincare A diberhentikan terus keluar jerawat gitu ya. Tergantung skincare apa dulu yang sebelumnya dipakai. Kalau dia pakainya krim bermerkuri, nah berarti itu purging. Ya, itu purging. Kenapa? Karena, oh sorry, bukan, itu bukan purging. Itu breakout. Itu breakout karena dia ngeluarin kotoran-kotoran. Kalau teman-teman pernah dengar nggak? Teman-teman pakai merkuri, teman-teman kulitnya jadi bagus banget, bersih banget gitu. Pernah Kak, tipis jadinya. Nah, karena merkuri itu merusak lapisan kulit di dalam kita. Ketika teman-teman lepas, teman-teman jadi lepas, teman-teman ketika teman-teman pakai merkuri, jerawat aja nggak, kita nggak timbul jerawat karena apa? Karena kuman aja nggak mau nempel ke wajah kita. Kenapa? Saking baunya si merkuri itu. Jadi ketika teman, mohon maaf, kita jeda sebentar ya, azan. Oke,
Kita lanjutkan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan peralihan skincare itu bisa terjadi breakout ya. Kenapa breakout? Ya dia bisa timbul jerawat. Karena yang pertama, mungkin ada yang produk merkuri itu yang tadi aku bilang, dia habis pakai merkuri, kulitnya nggak pernah jerawatan nih, tapi pas berhenti kok jadi jerawatan banyak ya. Nah, karena kulit bagian dalamnya sudah terusak, sudah tidak ada pigmen yang melindungi kulitnya, jadi gampang banget masuk kuman, kotoran, segala macam. Karena ibaratnya kulit bagian dalamnya ini sudah dirusak oleh si merkuri seperti itu. Atau bisa jadi ketika peralihan skincare yang bukan yang merkuri lah kita sebut ya. Nah, berarti mungkin memang ada efek secara alamiah aja dari tubuh mengeluarkan jerawat. Seperti itu. Kak, kalau pakai micellar water bukan milk cleanser untuk kulit kering itu gimana, Kak? Sebenarnya kalau untuk kulit kering pakai micellar water tidak ada masalah sih, Kak. Tapi yang lebih kita rekomendasikan adalah milk cleanser. Kenapa? Karena memang dari segi kandungannya itu lebih bagus, ya. Jadi kalau mau pakai micellar water ya boleh aja gitu. Tapi kalau memang misalkan kakak mau niatnya untuk melembabkan kulit wajah, ya kita rekomendasikannya milk cleanser. Kosong banget Kak acne cream SR12 padahal bagus banget buat acne cream. Iya. Nah, oke setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tapi aku mau selesaiin dulu slide-nya. Nah, jadi teman-teman menangani customer dengan masalah jerawat itu memang nggak mudah ya. Tantangannya ada banget gitu ya. Terkadang mereka datang dengan rasa frustasi, rasa tidak percaya diri, dan bahkan mungkin dia skeptis atau dia tidak percaya nih terhadap solusi yang kita tawarkan gitu. Tapi disinilah letak peran penting dan mulianya kita sebagai beauty konsultan. Karena ingat, setiap jerawat yang berhasil kita sembuhkan, setiap senyum customer yang kembali karena kulitnya membaik, itu semua adalah hasil dari dedikasi dan ilmu yang kita milikin yang kita berikan kepada mereka. Karena walaupun memang prosesnya mungkin nggak instan ya, kadang butuh kesabaran ekstra, terus juga kita harus ngedengerin keluh kesahnya mereka setiap hari, setiap jam gitu ya. Tapi percaya deh, ketika kita berhasil membimbing satu orang aja menuju kulit yang lebih sehat dan rasa percaya dirinya dia kembali gitu ya, kita nggak hanya berhasil menjual produk, tapi juga berhasil mengubah hidup mereka dan bagusnya kesuksesan itu nggak akan sia-sia karena ketika kita berhasil, customer itu akan menjadi duta produk kita yang paling setia. Dengan bangganya dia akan memberikan, menawarkan, memasarkan produk kita kepada orang lain yang berjerawat juga yang memiliki permasalahan yang sama. Ya, mereka akan dengan bangga bercerita dengan teman-teman, dengan keluarga mereka, dan dari situlah kita akan dengan cepat menuai hasilnya. Tadi tidak hanya dalam bentuk keuntungan finansial aja nih, tapi juga kepuasan batin yang tidak ternilai. Jadi, teman-teman harus tetap semangat, terus belajar, dan jadikan setiap customer berjerawat adalah tantangan untuk kita buktikan bahwa kita adalah beauty konsultan yang terbaik yang bisa mereka percaya gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, silakan teman-teman isi dulu link absennya. Setelah itu silakan teman-teman raise hand. Nanti akan aku jawab pertanyaannya. Oke, silakan diisi link absennya. Penilaiannya jangan sampai salah, ada 1 sampai 5, satu paling jelek, 5 paling bagus, ya. Jadi jangan sampai teman-teman nilainya 1, tapi pesan dan masukannya, ih bagus banget gitu. Kebalik ya. Kalau 1 itu jelek banget teman-teman ya. Silakan teman-teman isi. Oke, ini udah ada yang raise hand.
Silahkan Kak Dwi Wulandari. Masya Allah, terima kasih Mbak Mei. Kuncinya kalau teman-teman kulitnya mau sehat, itu rajin double cleansing. Terus juga usahakan untuk melakukan perawatan wajah facial. 1 bulan atau 2 bulan sekali aja. Itu bagus banget untuk mengangkat kotoran-kotoran yang menyumbat di pori-porinya teman-teman. Aku rutin make up. Setiap hari aku make up. Tapi mungkin karena kita barengi dengan perawatan, kita perawatan, kita bersihin mukanya rajin, insya Allah itu nggak akan menjadi masalah untuk wajah kita. Ya, makanya kita harus kenali dulu nih wajah kita, ya. Kak Dwi tidur kayaknya ya. Apakah aman dipakai oleh Bumil? Ibu hamil, acne cream dan acne total acne. Kalau dilihat dari ingredientsnya, dari kandungannya, acne cream tidak untuk ibu hamil ya. Setiap produk yang mengandung retinol, retinal, retinoin itu nggak boleh untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Ya, untuk usia 12 tahun boleh tidak, Kak? Apa nih, yang mana? Acne Total atau Acne Cream? Kalau Acne Total, selagi anak usia 12 tahun itu punya jerawat, boleh. Ya, tapi kalau untuk anak usia 12 tahun, kulitnya tidak punya permasalahan, kulitnya tidak ada masalah kulit, kulitnya bagus, aman aja, nggak usah. Ngapain, jangan dipakein. Kecuali memang ada permasalahan jerawat atau ada bekas jerawatnya, boleh. Ya, tapi hati-hati, mungkin bisa dihati-hatikan dengan penggunaannya, jarak penggunaannya. Kalau normalnya sehari sekali, setiap malam, boleh dipakainya 2 hari sekali dulu aja. Ya, boleh Kak Isma Devi mau tanya apa? Assalamualaikum, Mbak Cindy. Waalaikumsalam, on cam dong. Off cam aja ya, Mbak. Mohon maaf nih sambil kerja, Mbak. Oke, Sambil Zoom juga. Mbak, mohon maaf aku mau tanya. boleh. Kalau untuk komedo itu sebaiknya kita pakai acne total atau acne cream ya, Mbak? Komedo itu nggak dua-duanya, Ibu. Oh, nggak dua-duanya ya. Jadi ada rekomendasi produk nggak, Mbak, kalau untuk komedo? Sebenarnya kalau komedo itu, teman-teman rajin double Mhm. cleansing dan scrub. Oh, ya biar kita keluarin sendiri ya. Kita rajin-rajin untuk pencet-pencet sendiri gitu ya, Mbak. Untuk produknya sendiri gimana, Mbak? Kalau Nah, yang rekomendasi untuk kalau untuk komedo? pencet-pencet sendiri nih teman-teman juga harus hati-hati ya. Karena kalau kita pencet-pencet sendiri kita nggak tahu nih tangan kita bersih apa enggak, alat yang kita gunakan bersih atau enggak gitu ya. Dan proses setelahnya pun seharusnya kalau teman-teman treatment di luar di tempat perawatan wajah, ya itu ada yang namanya high frequency. High frequency itu gunanya untuk matiin kuman. Jadi biar meminimalisir terjadinya masuknya kuman ke wajah kita. Seperti itu. Jadi hati-hati kalau mau sendiri. Kalau untuk produknya produk apa? Produk eksfolian. Ada retinol, terus AHA, BHA. Nah, itu bisa untuk membantu mengurangi komedo-komedo yang sifatnya lunak. Tapi kalau komedo keras, komedonya agak sulit untuk dihilangkan, itu harus dengan perawatan atau dengan treatment facial. Oke deh. Makasih ya, Mbak Cindy. Oke, siap sama-sama Kak. Kak Ratna, SR12 silakan. Kebetulan ini adik saya, adik sepupu itu dia dulu perawatan Mm-mm. di klinik itu. Terus dia pakai produk apa bukan selain SR12, pokoknya produk kayaknya mengandung merkuri. Jadi itu jerawatan jadi breakout parah. Nah, kemarin saya sarankan pakai produknya SR12, dia masih ragu-ragu karena dia takutnya tambah parah breakoutnya. Nah, tadi Mbak Cindy bilang ada krim yang dipesan khusus di kliniknya SR12, itu gimana caranya, Mbak? Boleh tahu Mbak kemitraannya apa? Kalau saya subagen. Oh, oke. Oke, kalau misalkan untuk acne cream dari kliniknya SR12, aku punya kontaknya, teman-teman boleh dicatat dan nanti bisa pemesanannya ke, sebentar aku cek dulu tadi mana ya. Jerawatan masih jerawatan tapi Mbak. Iya, dia meradang.
Jadi parah. Oke. Jadi hampir setengah mukanya ini dia bekas juga ada, dan bekasnya itu juga meradang gitu loh Mbak. Jadi hitam gitu dia. Jadi udah nggak pede banget dia Oke. pakainya. Bentar ya. Ya. Sorry. Maaf. Oke, Mbak, leadernya siapa, Mbak? Eni Yuliarni, Itu Eni Yuliarti. itu DU-nya bukan? Iya. Oke, berarti bisa langsung pesan ke leadernya ya, Mbak ya, ke Oh gitu. Oke. distributornya. Ya, oke Siap. siap. Oke, Mbak, Makasih. siap. Sama-sama. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Kak Dwi Wulandari sudah hadir? Belum hadir. Cara pemakaian toner DNA Salmon bagaimana, Mbak? Kayak biasa, boleh pakai kapas, boleh pakai tuangin di tangan, diusap, di tap di wajah. Silakan, Mbak Rere. Halo Kak, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Aku mau tanya Kak, jadi aku ada customer, Mm-mm. kronologi sebelumnya tuh dia jadi pakai efek green ya, efek green, terus kan katanya tuh jerawatnya tuh pada keluar tuh, Mm-mm. terus habis itu dia nih masih pakai, kalau untuk krimnya dia masih pakai produk lain sih, karena kan tipe kulit dia tuh kering, Mm-mm. terus udah di booster kalau dari kitanya tuh udah pakai eh, serum Ceramide. oil itu loh, Oh, yang serum. natural oil serum, iya. Face oil. Ya, face oil itu. Terus setelah efek greennya habis, dia kan pakai yang efek honey nih. Nah, aku tuh kan tanya kan sebelumnya ini buat apa, terus mau peruntukannya utamanya tuh untuk apa, terus kata dia buat jerawat gitu. Karena memang sebelumnya kan aku kurang kurang literasi ya, karena baru waktu itu masih baru join juga. Mm-mm. Oh. Eh, itu aku lihat sekilas di produk knowledge-nya sih memang untuk jerawat ya yang honey itu gitu. Cuman aku nggak berdalam lagi nih salahnya. Nah, habis itu udahlah dia kan beli tuh. Nah, ternyata dia tuh jerawatnya tuh malah makin keluar. Nah, eh habis itu dia ceramide-nya tuh habis. Sebentar kayaknya. Habis itu dia ceramide-nya habis, terus dia beli ceramide juga di kita. Nah, aku tuh udah jelasin nih ceramide-nya kita tuh ini gitu. Nah, terus kata dia, "Oke deh, aku mau mau coba dulu aja," gitu, katanya kayak gitu. Mau coba dulu aja katanya kayak gitu, "Nggak apa-apa, ya udah aku kasih tuh." Ternyata si jerawatnya ini belum selesai nih. Cuman, komplainnya dia tuh kulit wajah sejak pakai ceramide kita ya, itu, kulit wajah ini belum kerasa halus, tapi kalau untuk cerah dan flek-nya tuh udah lumayan kelihatan gitu, maksudnya udah, karena kan udah 2 mingguan lebih ya, kan udah aku follow up lagi katanya gitu, untuk flek dan kecerahannya tuh udah kelihatan, cuman kalau untuk teksturnya tuh belum halus, kalau yang sebelumnya tuh dia bikin kulitnya tuh halus katanya, itu kenapa ya? Nah, kalau untuk kulit yang halus, sebetulnya ada banyak faktor. Pertama mungkin karena penumpukan sel kulit mati. Yang kedua mungkin karena yang tadi sel kulitnya sel apa kulitnya kering gitu ya. Terus juga atau bisa jadi banyak komedonya. Ada banyak komedo yang bersarang di pori-porinya. Nah, kalau sudah seperti itu, aku akan menyarankan produk-produk yang eksfolian. Produk-produk eksfolian itu biasanya ada kandungan AHA, BHA, atau retinol ya. Tapi ini kulitnya sensitif atau enggak, Mbak? Enggak sih, cuman dia kombinasi dominan keringnya tuh daerah pipi, dagu Kulitnya kering sama ya. heeh. Iya, jadi kalau udah seperti ini, aku akan merekomendasikan produk-produk yang ada produk yang kandungannya ada eksfoliannya gitu untuk mengangkat si sel-sel kulit mati yang bersarang di bagian kulit terluarnya gitu, supaya kulitnya lebih halus. Dan aku juga punya tips nih buat teman-teman. Kalau cuci muka, setelah cuci muka berapa detik?
Coba cuci muka berapa detik? Yang paling sering ikut Zoom aku mana nih? 60 60 detik. detik. 30 60 detik. detik. 60 detik. 60 detik. Yes. Ya, 60 Ya, detik. cuci muka itu yang efektif itu 60 detik ya. Boleh 30 detik pertama diusap-usap, 30 detik didiamkan atau mau 60 detik digosok-gosok tapi secara perlahan juga boleh. Ya, setelah itu dibilas hingga bersih. Setelah dibilas, teman-teman coba deh pakai satu jari digosok di area hidung sini atau di area pipi sini. Biasanya kalau banyak penumpukan sel kulit mati di area sini, itu suka ada kayak sel-sel kulit ari yang keangkat. Cobain deh, digosok pelan-pelan, jangan terlalu kenceng. Nah, nanti kalau udah keangkat sedikit, ini akan melebar ke sini-sini lebih gampang diangkatnya. Atau biasanya teman-teman yang area sini nih kering nih, tapi jangan lagi sensitif ya kondisinya ya, kering gitu kayak banyak kok. Kayaknya di area sini banyak penumpukan sel kulit mati ya, banyak sel kulit keringnya ya. Ini boleh digosok nih, tapi pelan-pelan ya sampai si sel-sel kulit arinya terangkat ya, tapi kalau lagi sensitif jangan ya, seperti itu. Nah, itu tips buat teman-teman kalau ngerasa kulitnya area sekitar hidung atau jidat kok kayaknya kering banget atau kok kayaknya kusam banget gitu ya. Nah, itu bisa memperhalus kulit teman-teman. Atau di area dagu, karena kan dagu nih suka kayak gerenjel-gerenjel gitu ya, suka kayak ada beruntusan-beruntusan kecil-kecil gitu ya. Setelah cuci muka, setelah dibilas, teman-teman boleh gosok di area dagunya. Ini biasanya suka ada sel kulit ari-ari suka keangkat kalau teman-teman gosok setelah cuci muka. Dan kondisi kulitnya harus masih basah air ya. Jangan lagi kering teman-teman gosok. Bahaya. Bisa-bisa sensitif kulitnya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak Cindy minta nomor WA ya, boleh? Bolot tuh apa, Kak? Saya pakai serum retinol bagian hidung keluar kayak bolot. Bolot itu apa? Aku nggak tahu bolot Bolot itu apa. Jaki, Pak. Jaki. Jaki. Ini setelah apa? Habis dipakai langsung keluar bolotnya itu atau gimana? Atau besokannya keluar dakinya atau gimana? Kalau muka kusam, boleh pakai night cream, rutin double cleansing. Terus pakai skincare, pakai night cream. Night creamnya boleh DNA salmon kalau kulitnya normal. Tapi kalau agak sensitif, hati-hati aja pemakaiannya boleh diselang-seling sama ceramide, sehari ceramide, sehari night cream DNA salmon. Karena buat aku DNA salmon tuh udah bagus banget, best banget, best ingredients. Ada Bu Endang Purwati angkat tangan, boleh? Mbak Endang mau tanya apa? Iya, selamat sore. Assalamualaikum Kak Cindy. Iya, Waalaikumsalam Ibu. Ini saya mau tanya, tapi bukan jerawat ya, kulit kering. Kan ada customer saya di sini tuh. Kemarin sih sudah pakai DNA Salmon udah 3 kali ya, tapi kulitnya masih tetap kering. Terus saya kan tanya dari pola makan juga, dia kan senangnya makan bakso tuh, makan bakso terus bakwan gitu ya. Saya kan bilangnya berpengaruh juga. Terus kan sarung bantal juga itu ya. Tapi dianya Betul. tuh kayak nggak menerima ketika kita itu menjelaskan tentang pola makannya ya. Masa iya sih cuka aja berpengaruh kayak gitu tuh. Tuh cara penjelaskannya gimana ya Kak Cindy ya? Katanya Oke. tuh kering terus gitu. Terima kasih Kak Cindy. Ya, Ibu sama-sama. Sebenarnya cuka itu kalau teman-teman aku sih lebih ke ini ya. Kalau cuka-cuka atau makan makanan yang MSG, bakso gitu ya, atau yang demen asin-asin, aku harus wanti-wanti kalian kalau nggak mau punya kantong mata. Nih kalau kantung mata kalian ngerasa tebel banget nih ya bagian bawah matanya, ada dua kemungkinan sih. Bisa karena faktor genetik atau bisa karena faktor pola makan. Atau bisa karena faktor pola tidur juga. Tapi kalau faktor genetik memang agak susah untuk hilang. Tapi kalau karena faktor pola makan tadi, makan cuka, MSG, atau yang asin-asin gitu ya. Kenapa? Karena garam, cuka, sodium itu sifatnya mengikat air. Ketika kalian sering makan cuka, pakai makan bakso sepiring, semangkok, pakai cukanya setengah sendok ya, hati-hati. Mungkin saat ini tidak terlihat, tapi kita nggak tahu berapa tahun kemudian nantinya kantung matanya akan seperti apa gitu. Kalau kulitnya kering, sarankan untuk tambahkan pelembab Mbak, kayak face oil,
terus ceramide, seperti itu ya. Nah, terus kalau selain itu juga yang bisa bikin kulit jadi kering ini paparan sinar matahari. Karena kalau kulit kita terkena paparan sinar matahari tanpa perlindungan, si air yang ada di wajah kita ini akan menguap keluar dan yang ada kondisi kandungan air yang ada di wajah kita ini akan hilang, akan habis. Nah, itulah yang bisa bikin kulit jadi kering gitu. Kalau air kayak laut asin gitu berpengaruh nggak sih Kak Cindy? Karena dia kan deket laut Emang juga sih ya. Tiap hari juga jalan-jalan gitu bawa pasiennya ke luar gitu. Nah, berarti itu Itu karena mungkin faktor bisa. panas. Itu karena faktor matahari, Mbak, bukan karena air laut. Kan air lautnya nggak diminumin, Mbak. Maksudnya kan itu kayak mandi itu ya kan airnya kan dari situ gitu loh. Maksudnya mengandung kayak Eh, asin gitu. Kalau di badan juga kayak lengket-lengket kayak gitu loh. Katanya kan kayak gitu. Nah, cuman kalau ini aku kurang tahu ya, Mbak. Tapi yang ilmu yang aku tahu, maksudnya yang aku tahu, kalau kita konsumsi itu bisa menjadi mengikat air gitu. Oh, begitu ya. Ya, terima kasih Kak Cindy. Iya, sama-sama. Untuk mengembalikan keadaan kantung matanya agar normal kembali bagaimana? Ini karena apa dulu? Kita harus cari tahu dulu permasalahan kantung matanya karena apa. Kita harus memberitahu dia secara rasional dulu. Kalau karena faktor genetik agak susah, tapi kalau karena bukan karena faktor genetik, bisa dibantu dengan serum revitalizing. Kenapa? Di serum revitalizing ini ada kandungan tripang laut yang bisa konsen untuk mengobati area kantung mata. Itu bagus banget serum revitalizing ya. Terus selain daripada pakai produk revitalizing, teman-teman bisa menyarankan konsumennya untuk masas wajah menggunakan serum face oil seperti ini gerakannya. Boleh pakai jari telunjuk dilipat terus ditarik ke atas. Ditarik ke atas gitu terus. Atau memutar di area mata ditarik ke atas gitu. Nah, ini membantu untuk mengurangi area kantung mata yang membengkak. Ya, seperti itu. Banyak kok contoh-contoh masas wajah di internet. Kalau malam habis pakai wash sabun muka, langsung pakai night cream DNA Salmon atau pakai ceramide dulu sebelum night cream. Boleh mau pakai night cream dulu, boleh mau langsung pakai night cream atau mau dibarengi dengan ceramide boleh. Ceramide dulu baru night cream dulu boleh. Atau mau diselang-seling sehari pakai ceramide, sehari pakai night cream boleh. Ya, boleh Bapak Nurwidia silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam Bapak. Iya, saya mau tanya ini, beberapa hari yang lalu mitra saya itu putrinya itu berganti produk dari produk W ke produk SR12. Oke. Pada awalnya sih nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ini yang kemarin itu sempat saya rekomendasikan itu dihentikan dulu untuk produknya SR12. Karena kalau dilangsungkan itu nggak nunggu itu nanti yang disalahkan produk kita. Saya Iya sarankan betul. awalnya. Terus kemudian muncul bintik-bintik hitam di wajahnya. Tak Oke. tanya apa flek atau bukan, bukan flek tapi bintik-bintik hitam. Muncul seperti komedo hitam. Itu apa namanya blackout itu namanya. Blackhead. Redhead. Namanya Itu blackhead, Pak. gitu ya. Itu cara untuk mengatasinya bagaimana ya? Apa harus pakai retinol atau pakai apa gitu? Yang Map, tepat usianya masih sekitar 18 tahunan. 18 tahun ya. Berarti sudah lulus sekolah ya, Pak ya. Sudah memasuki dunia kerja ya atau sedang kuliah ya. Ya, jadi gini ya, Bapak. Kalau untuk peralihan dari produk A ke produk SR12, tadi yang Bapak lakukan sudah betul.
Ya, sudah Iya. betul, harus di stop dulu produk sebelumnya. Ya, baru kita pakai ke SR12. Dihentikan selama 4 sampai 7 hari boleh. Ya, tapi setelah 4 hari sudah kelihatan ada perubahan, silakan dipakai ke SR12. Maksudnya tidak ada reaksi aneh, tidak ada reaksi jerawat seperti itu, boleh langsung pakai SR12 ya. Setelah pakai SR12, tadi ada keluhan apa tadi keluhannya? Timbul Bintik-bintik komedo, hitam. timbul bintik-bintik Ya hitam kayak komedo. Pakai iya. produk apa aja Bapak dari SR12? Itu kemarin pakainya daily terus sama retinol. Daily cover natural. Oke. Daily daily big sama Jadi retinol. skincare-nya pakai gak Pak? Nah, itu kemarin saya tanya nggak pakai skincare. Nggak. Oke, nah berarti bisa jadi komedonya itu timbul karena daily cover-nya. Karena mungkin memang daily cover ini agak bikin komedogenik ya Pak di wajah, meninggalkan sisa makeup di wajah. Tapi kalau si kakaknya rajin double cleansing, rajin ngebersihin wajah, insya Allah sih sebetulnya tidak akan terjadi hal seperti ini, tidak akan timbul komedo, blackhead seperti itu. Nah, kalau sudah punya retinol juga, sebetulnya bagus juga disuruh rajin untuk menggunakan retinol seminggu 3 kali. Itu bisa membantu untuk mengurangi terjadinya komedo blackhead itu. Sebenarnya munculnya itu kenapa sih itu? Kok bisa muncul seperti itu? Apa karena produknya atau mungkin karena apa tadi? Soalnya tadi saya amati yang slide-nya tadi terlalu cepat sih di situ di waktu di Blackbird-nya itu. Oke, sebetulnya yang bikin itu terjadi adalah karena komedogenik, karena sisa make up yang tertinggal di wajah. Atau mungkin kondisi kulitnya berminyak banget nih, Pak. Kondisi kulitnya berminyak banget, terus penumpukan sel kulit matinya, lagi banyak penumpukan sel kulit mati, atau pori-porinya tersumbat. Akhirnya, si produksi minyak ini nggak bisa keluar, tersumbat di area pori-pori wajah, dan teroksidasi atau terkontaminasi dengan polusi udara sehingga terjadilah komedo hitam. Gitu. Jadi saran aku, yang pertama, rajin double cleansing. Rajin double cleansing, setiap habis make up harus double cleansing untuk ngebersihin secara maksimal. Ya, terus yang kedua, rutin pakai retinolnya seminggu 3 kali. Seperti itu. Coba dipakaikan itu dulu, nanti insya Allah nanti lihat lagi hasilnya. Kalau masih seperti itu juga, berarti memang harus perawatan wajah untuk membantu mengangkat si kotoran-kotoran atau si komedo yang bersarang di wajahnya. Gitu ya, Pak. Oke Kak, terima kasih informasinya. Siap, Bapak sama-sama. Teman-teman, mohon maaf karena waktunya keterbatasan waktu ya, terbalik-balikan tuh. Kita boleh lanjut lagi nanti di Zoom selanjutnya ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang masih standby hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang aktif bertanya dan mohon maaf yang belum terjawab atau mau save WhatsApp aku boleh. Tapi aku juga mau minta maaf nih kalau sampai chatnya belum kebales-bales ya. Silakan teman-teman telepon. Aku lebih suka di telepon ya. Kalau mau konsultasi silahkan telepon. Karena kalau ngeladenin chat aku agak butuh waktu ekstra nih. Bisa-bisa teman-teman chatnya pagi, aku balasnya malam. Tapi kalau teman-teman telepon, insya Allah kalau aku lagi kosong, aku lagi senggang, pasti akan aku angkat. Ya, nomor teleponnya 98764626. Nah, itu dia. Oke, sampai saat ini mungkin ada lagi yang mau dibahas? Kayaknya nggak ada ya. Nah, buat teman-teman jangan lupa isi link absen ya, karena nanti di link absen teman-teman bisa ngisi teman-teman mau request materi apa nih di materi selanjutnya. Ya, ini nomor WhatsApp-nya sudah ada Kakak sayang. Nih, 081398764626. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk hadir di training Zoom kita pada hari ini. Teman-teman keren banget. Insya Allah
Semoga ilmu ini bisa menjadi bermanfaat untuk teman-teman semua dan semakin sukses. Insya Allah bisa meningkat lagi level kemitraannya ya. Sukses untuk kita semua. Oke, kalau gitu saya akhiri sesi Dr. Fiani. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Terima kasih Kak Cindy. Cindy. Sama-sama. Waalaikumsalam. Kak, link absennya, Kak. Oke, sudah aku kirim link Terima absennya. kasih Kak Silahkan diisi Cindy. ya. Thank you, Kak. Sama-sama. Kupas tuntas Agnes series.